kemuliaan dan kebahagiaan sepenuhnya ya Allah. Biqalbihi kana min ru'yatun sabata wa la yura asru qawlin minhu fi alaniya. Alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut. Wala yamutu wala yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kelihatannya masih ada yang gak baca. Mudah-mudahan yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, senantiasa hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan setiap urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baca tasbihnya kencang, ikhlas, mantap, mudah-mudahan kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Diangkat kedua belah tangan kita semua. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, amin. Wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an, wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an, wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an, wa nawwir abadanana bi nuril Qur'an, wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an, wa adkhilna
jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Semua sama-sama kita kompak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama dimanapun berada, para ulama kita, para wali-wali Allah dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang mastur, baik yang ditampakkan oleh Allah maupun yang tidak ditampakkan oleh Allah. Semoga senantiasa semua jamaah Masjid Al-Quba mendapatkan berkah dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Quba, terkhusus ayah anda Bapak Haji Insinyur Swastika Hadi. Mudah-mudahan beliau beserta staf pengurus DKM Masjid Al-Quba senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang menjadi wasilah saya silaturahim pada subuh hari ini, saudara saya, abang saya, Ustaz Taufik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hamba-hamba yang dimuliakan, singkat saya langsung tancap ke gigi 4 patah. Karena habis ini kita langsung ada mau pengajian lagi saya. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, tahu Nabi Musa Pak? Nabi Musa alaihissalam kita tahu, kenal makanya. Tahu lah kita, Nabi Musa adalah seorang nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan mukjizatnya yang terkenal kalimullah, bisa ngobrol dengan Allah. Yang perlu kita garis bawahi di sini, setiap apapun mukjizat nabi-nabi zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semua mukjizatnya umat Nabi Muhammad pun dapat kesamaan mukjizat itu Pak. Contoh, ketika Nabi Allah Nuh bikin kapal perahu yang besar, pertanyaan saya, umat Nabi Muhammad bisa bikin kapal lebih besar nggak? Bisa. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain sekejap mata, tapi pertanyaan saya, Nabi Sulaiman bisa terbang sendirian doang. Pertanyaan saya, sekarang umat Nabi Muhammad bisa nggak terbang sebulan semuanya? Bisa, naik pesawat. Sekarang pertanyaan saya, zaman Nabi Musa bikin tol laut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak tol laut sekarang? Ada. Dan pertanyaan saya lagi, kalau ngomongin yang namanya orang bisa melakukan segala sesuatu, orang yang ada di umat Nabi Muhammad pun bisa ngerjainnya. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang senantiasa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita yang hari ini bisa disamakan dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, kita pun sama berbicara dengan Allah. Cuma bedanya kuping kita coreng, kagak dengar, budak. Allah kan menjawab Pak setiap apa yang kita baca ketika sholat. Makanya menurut para guru-guru saya, para orang-orang yang alim, lagi pula ahli tafsir, mufasir, kalau bisa baca Al-Fatihah dalam sholat itu kalau bisa jangan diwasol, jangan disambung. Satu ayat. Sebab apa? Itu ada kesempatan Allah untuk menjawab setiap permintaan kita. Makanya kalau ayat yang selanjutnya, surat selanjutnya bolehlah dipanjangin, disingkat, dicepat, nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihah maksimalkan, karena di situ adalah percakapan antara hamba dan Tuhannya. Makanya sama kita sama Nabi Musa bisa ngobrol sama Allah. Cuma bedanya kuping kita banyak maksiat, jadi nggak dengar jawabannya Allah. Mudah-mudahan kuping kita semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa Pak bisa ngobrol sama Allah. Apa kata Allah? Nabi Musa dengar. Satu ketika Nabi Musa dapat jaminan dari Allah sebagai penghuni surga. Pertanyaannya, Nabi Musa orangnya cerdas Pak, pengen nanya, kepokan kalau bahasa zaman anak sekarang. Ya Allah, Engkau jaminkan saya masuk surga, izinkan saya bertanya, wahai Rabb, kira-kira siapa yang nanti akan jadi sahabat saya, tetangga saya di surga, wahai Rabb? Allah menjawab, Musa, nanti akan kau temui di mana kamu akan menemukan sahabatmu di surga ketika kamu datang ke jalan Kebun Tenang dekat Masjid Al-Quba. Dicontoh Pak, mudah-mudahan juga ahli surga semua. Amin.
Nabi Musa Pak, ketika nanya, Allah ngasih jawaban. Nabi Musa sami'na wa ta'na, dengar taat. Biar katanya di Mesir kagak ada pesawat terbang, nyampe ke Banten, nyampe. Kalau disuruh Allah apa? Ya mereka kita disuruh apa nanya dulu. Ini rada-rada mirip Pak, ini sama orang Yahudi nih Pak, sama orang Bani Israel. Bani Israel itu ketika dibilang sama Musa, cari sapi, ini saya mau hidupin orang nih atas izin Allah. Ditanya sapinya sapi yang gede apa yang kecil, yang warnanya apa, banyak nanya. Nah itulah ciri-ciri orang yang banyak nanya. Itu contohnya kayak orang Yahudi. Makanya kalau kita harus sami'na wa ta'na, dengar taat. Nanti betul atau salah itu buat pelajaran kita di esok hari. Nabi Musa dikasih tahu sama Allah, nanti ada tetangga kamu di surga wahai Musa, datang ke kebantelan, dicari di kebantelan. Ternyata dikasih tahu sama Allah itu ada pemuda di kebantelan, ente sampai Musa. Nabi Musa Pak nyampe kebantelan, singkat kata singkat cerita, tahu rumah yang tersebut dan akhirnya Nabi Musa ngetok rumahnya. Assalamualaikum, jawab Pak. Nah ini ahli surga semua. Assalamualaikum. Suara ahli surga kan gitu. Pas dibuka pintunya, ini pemuda tahu Pak, karena dia orang yang beriman, dia tahu yang datang di rumahnya itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika tahu Nabi Musa, silakan Nabi Musa masuk. Nabi Musa dipersilakan duduk, dikasih makan, dikasih minum, tapi si pemuda ini minta izin Nabi Musa, mohon maaf tunggu sebentar, saya mau ngelakuin rutinitas saya dulu, izin mohon sebentar duduk dulu. Si pemuda tadi diizinkan oleh Nabi Musa, lalu pemuda tadi masuk ke kamar belakang. Dari kamar belakang anak muda tadi bawa seekor babi yang gede banget. Tahu babi? Babi mana gede hitam lagi. Jangan ngeliatin saya kok betul-betul hitam. Bukan sih bukan babi, tenang aja. Apalagi lagi rame babi orang, babi ngepet kan gitu. Bawa babi Pak. Pemuda tadi bawa babi, babinya gede hitam lagi. Untung gak lagi ceramah tuh babinya. Nih babi dibawa. Lewat Nabi Musa ngeliatin aja. Ternyata pemuda tadi mandiin babi, dikasih sampo, disabunin, dibilasin, diadukin, dikasih uangnya, diciumin sama tuh pemuda. Kata Nabi Musa, ini orang gila, guys, saya nggak pakai kali ya. Masa babi diperlakuin begitu? Lewat lagi dapat Nabi Musa. Bentar Nabi Musa. Dikira Nabi Musa udah kelar Pak. Ternyata pemuda tadi bawa babi yang tadi dari mana taruh ke belakang. Ternyata dia bawa seekor babi yang lebih gede lagi Pak. Bawa babi yang lebih gede lagi, diperlakukan yang sama, dimandiin, disampoin, disabunin, bahkan dibilasin, lalu dikasih uangnya, diciumin Pak. Kata Nabi Musa, ini benar orang gila. Tapi kok kata Allah di tetangga saya, kenapa dia bisa begini? Akhirnya selesai ritualnya, bertanya Nabi Musa gemetar dalam hatinya, hai pemuda, izinkan saya bertanya, apakah kamu orang yang beriman kepada Allah? Dijawab sama pemuda tadi, iya Nabi Musa, saya orang yang beriman. Sekarang pemuda, saya ingin bertanya, apakah kamu tahu hukum berlebih-lebihan terhadap sesuatu? Tahu Nabi Musa. Pemuda, sekarang saya tanya lagi apa kamu tahu nggak hukum tentang babi itu apa? Tahu Nabi Musa. Sekarang pertanyaan saya, ente orang beriman, ente tahu hukum berlebih-lebihan, ente juga tahu hukum babi. Kenapa ente pelaku itu babi sebegitunya? Dijawab sama pemuda tadi, wahai Nabi Musa, yang kau lihat betul, aku sedang memperlakukan babi sebegitu luar biasanya. Tapi Musa, ketahuilah, 2 ekor babi yang engkau lihat, yang aku mandikan, aku perlakukan sebegitu mulianya. Sesungguhnya 2 ekor babi itu adalah ibu dan bapakku, yang dirubah wujudnya oleh Allah karena kemaksiatannya, karena kedurhakaannya dia kepada Allah. Allah berubah wujudnya dari manusia menjadi babi yang hina. Wahai Musa, ketahuilah, sehebat apapun aku hari ini, aku bisa beriman kepada Allah, aku beriman kepada engkau. Ini semua karena wasilah aku dilahirkan dari rahim ibu bapakku, dan tak pantas layak bagiku untuk mendurhakai orang tuaku, sekalipun wujud mereka sudah dirubah jadi babi. Tapi aku tetaplah anak buat orang tuaku, dan aku perlakukan dia semulia-mulianya karena dialah ibu dan bapakku. Nabi Musa diam, percis kayak orang sini. Oh iya. Habis dia mungkin masuk pada diam kan? Diam Nabi Musa.
Kaget. Ternyata di sini Nabi Musa baru tahu inilah yang menjadi wasilah kenapa dia bisa masuk surga, karena dia memuliakan orang tuanya. Lalu mereka berdoa, Musa dan pemuda tadi, akhirnya orang tua yang jadi babi tadi dirubah kembali wujudnya menjadi manusia. Akhirnya bahagialah si pemuda tadi mendapati orang tuanya taubatan nasuha dan diperlakukan secara baik. Intinya apa? Intinya teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW, Rasul kita, mengaminkan doa malaikat Jibril. Salah satu doa malaikat Jibril ada, wahai Rabbi ya Rabbana, wahai Allah, jangan engkau terima kuasanya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jangan engkau terima durhakanya istri terhadap suami. Dan jangan engkau terima kuasanya tetangga yang menzalimi atau yang lagi berantem sama tetangga yang lainnya. Tuh gak diterima, sama Nabi bilang amin. Auzubillah. Pelajarannya apa Pak buat kita semua, buat saya al-fakir? Intinya apa? Hari ini sehebat apapun kita, dianggap solehkah kita, dianggap berilmukah kita, kita tidak lebih dari anak buat orang tua kita. Maka tak layak, maka tak patut bagi kita sebagai seorang anak melawan orang tua. Sekalipun orang tua kita adalah bukan orang yang ahli ibadah, sekalipun orang tua kita cenderung ahli maksiat, gak pantas buat kita ngelawan sama orang tua. Apalagi cuma karena berbeda pikiran. Jangankan itu, berbeda agama pun sama orang tua wajib kita berbuat baik. Jangan kita lawan orang tua kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah menyeimbangkan namanya zat yang mulia, memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, menyeimbangkan dengan kalimat berbuat baik kepada orang tua. Di sini nggak disebutin Pak, orang tuanya taat baru kita wajib berbakti. Enggak, kalimatnya umum, orang tua. Mau orang tua itu nggak taat, mau orang tua itu taat, wajib buat anak berbuat baik kepada orang tua. Hari ini banyak Pak, karena berbeda pendapat antara anak sama orang tua, anak sampai berani melawan orang tua. Orang yang anak kayak begini, itu puasanya gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahimin. Hari ini kita bisa jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang hebat di hadapan manusia. Ini semua karena wasilah orang tua kita. Kita bisa cinta sama ulama, kita bisa ibadah kepada Allah. Ini juga karena wasilah kita dilahirkan dari orang tua kita. Maka tak layak dan patut kita melawan orang tua kita, sekalipun bahkan mereka berbeda agama. Maka sekarang yuk introspeksi kita, mumpung masih ada waktu 8 hari lagi. Yuk cari keridhaan Allah. Jangan harap Ramadan ini kita akan dapat berkahnya Allah. Jangan harap Ramadan ini kita dapat ridhonya Allah kalau belum kita dapat ridhonya orang tua. Yuk mumpung masih ada waktu, kalau orang tua kita masih ada, samperin. Jangan sampai kita berat mustaq di saat kita ngomong makasih sama orang tua. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak, di saat kita paling berat ngomong makasih sama orang tua, padahal orang tua kita sudah berbuat baik sama kita. Kalau sama orang lain dipinjemin cepet aja Pak, senang banget ucapin makasihnya apa dari 2 kali Pak. Sama orang tua yang jasanya dari pertama, bahkan sebelum kita lahir, orang tua kita punya jasa, kita pelit ucapin terima kasih. Jangankan mohon maaf Pak, jarang juga kita kirim Al-Fatihah khusus buat orang tua. Karena kadang-kadang kita suka tawasul, kita sebutin Habib Kiai, kita absen, kita deretin namanya. Buat orang tua sendiri kadang-kadang kita gak Al-Fatihah. Ini kan miris banget. Padahal wali yang paling nyata itu orang tua Pak. Makanya mumpung ya masih ada nih kita semua nih, ya mumpung orang tua kita masih ada, sekalipun hari ini kita sudah memiliki anak, tetap kita anak buat orang tua kita. Mumpung masih ada, samperin, ucapin makasih, cari ridhonya. Insya Allah, Allah ridho, Ramadan kita akan berkah dan didapat terima Allah. Orang tua kita yang udah meninggal, samperin Pak, ziarah makamnya Pak. Jangan sampai itu ilalang nutupin batu nisan orang tua kita, karena saking gak pedulinya kita orang tua, itu sampai kuburan udah hilang karena kita gak peduli orang tua kita. Ingat, kalau hari ini kita menistakan orang tua, mendurhakai orang tua kita, cepat atau lebih cepat lagi anak-anak kita pun akan mendurhakai kita, bahkan lebih dari itu. Tapi sebaliknya, ketika kita memuliakan orang tua, cepat atau lebih cepat lagi kita pun akan dimuliakan, bahkan lebih dari itu oleh anak-anak kita. Yuk, mumpung masih ada waktu untuk meraih keridhaan Allah, untuk mendapati Ramadan yang baik, kita raih ridhonya Allah dengan berbuat baik kepada orang tua kita.
Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita introspeksi diri. Semoga orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan usianya dalam taat. Kita dikasih kesempatan untuk bisa bahagiain dan mengukir senyuman bahagia orang tua kita. Untuk orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, kita kirimin Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, menerima amal baik orang tua kita, dan menjadikan alam kubur Allah min radil jannah. Dan kita sebagai anak-anaknya bisa menjadi amal jariah yang mengantarkan orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita introspeksi untuk jadikan Ramadan ini terbaik. Jika hari ini kita dirahmati orang tua kita, segera kita langsung cari ridho orang tua kita. Ingat, hari ini ketika anak kita mendurhakai kita, melawan kita, itu adalah bentuk duplikasi kita terhadap orang tua kita. Mumpung ada waktu, maksimalkan. Ziarah ke kuburnya Pak, beda Pak antara ziarah kubur sama ngirimin doa Pak. Kalau doa udah pasti tertransfer Pak. Ibarat kata mertua minta duit 500.000 sama menantu dikirimin 500.000, orang tua senang. Itu ibarat kata kita ngirimin doa Al-Fatihah atau Rabbil Fil, itu nyampe orang tua kita. Tapi ketika kita ziarah ke makam kuburnya, itu lebih ada perasaan bahagia orang tua melihat anaknya nyamperin tempatnya. Ibarat kata kalau kita punya menantu, nah, Mak minta 500.000 buat lebaran. Oh mak, cuma ada 100.000. Tapi 100.000 itu dianterin langsung, dibawa anaknya, dibawa menantunya. Itu orang tua dia dikasih cuma 100.000, bahagianya lebih girang Pak. Karena apa? Melihat anaknya. Dibagi 500.000 sejuta. Bahkan kalau orang tua gak ngeliat kita kayaknya biasa-biasa aja, yuk ziarah kubur. Insyaallah istaghfiruhu li akhikum wa sallallahu takhfir fa innahu an yus'al. Istighfar, mohon ampun untuk saudaramu. Nabi sambil nunjuk kuburan Pak. Artinya apa? Ini ada isyarat buat kita mendoakan orang-orang yang di dalam kubur. Ini bentuk pengajaran Nabi kepada kita untuk mendoakan ahli kubur, terlebih ibu dan bapak kita. Mari sama-sama kita Al-Fatihah dan tutup dengan doa. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diberikan panjang umur dalam taat. Alhamdulillah wa kullu sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Khususan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat Rasulullah ajma'in, khususan ila arwahihim malaikatil kita israfil qul hum malaikatul muqarrabin wal anbiya wal mursalin wal ulama al muhaqqiqin min masyariqil ardi magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah, khususan ila wali-wali. Silakan sebutkan dalam hati dan bayangkan wajah orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Khususan ila abi wa ummi, sebutkan nama bapak kita, sebutkan ibu kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Khususan ila abi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Syukulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbi ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Rabb. Sayangilah, muliakanlah, bahagiakanlah orang tua kami ya Rabb, sebagaimana dulu mereka menyayangi kami ya Allah sejak kami kecil ya Allah sampai hari ini dan seterusnya ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah usianya dalam taat kepadamu ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk mengukir bahagia kesenyuman orang tua kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan di sisa usianya ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, sudah letih lelah orang tua kami ngurusin kami ya Allah dengan segala kelimpangan, segala kesulitannya ya Allah. Jangan Engkau timpahkan kesulitan lagi untuk mereka ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, mudahkanlah kami ya Allah untuk mendapatkan ridha-Mu dengan wasilah mendapat ridha orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
muliakanlah hidupnya ya Allah, bahagiakanlah hidupnya ya Allah, sebagaimana mereka selalu membahagiakan kami ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Rabb, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, ampunilah khilafnya ya Allah, terimalah amal yang baiknya ya Allah, jadikan alam kubur ya Allah min daril jannah ya Allah. Jangan engkau siksa di alam kuburnya ya Allah, sebab sudah letih orang tua kami, lelah orang tua kami mendapat kesulitan dalam hidup di dunia karena ngurusin kami ya Allah. Jangan engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, ampuni kami ya Allah yang selalu lalai mengingat kecintaan orang tua kami ya Allah, sampai pusaranya kuburnya tidak kami perhatikan ya Allah, tertutup ilalang tidak pernah kami urusi ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, jadikanlah kami ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang dapat menyelamatkan orang tua kami ya Allah, yang dapat mengantarkan orang tua kami ke surga-Mu ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi ya Rabbana, jadikanlah kami dan zuriat kami, keluarga kami mendirikan salat ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi ya Rabbana, berikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang telah dapat menyelamatkan kami di hadapan Engkau ya Allah, anak-anak yang dapat mendirikan kami ya Allah sudah dapat bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbi ya Rabbana, selamatkanlah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah mendapat dimasuk ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun ya Allah, Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbana, kabulkanlah kami ya Allah di bulan mulia-Mu ini ya Allah, di bulan Ramadan-Mu ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, ketika anak kami mendurhakai kami ya Allah, kami tidak patut menyalahkan anak-anak kami ya Allah. Itu semua karena salah kami ya Allah, yang dulu belum bisa berbuat baik kepada orang tua kami ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah, terima taubat kami ya Allah, untuk bisa melakukan perbaikan dan kebaikan untuk membahagiakan orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya fattah ya razzaq ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil